Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nu'ama Fitria, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 6 dengan NIM akhir 118. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem rangka manusia. Teman-teman sudah tahu belum sih apa itu kerangka manusia? Nah, kerangka manusia itu adalah sistem atau kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Nah, sistem rangka ini umumnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu ada eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari dua jenis lainnya karena tidak adanya struktur penunjang, sistem rangka dibentuk dari tulang-tulang dalam tubuh. Selanjutnya, sistem rangka manusia yang terbentuk dari tulang-tulang tersebut akan membentuk dasar dari tubuh manusia. Rangka merupakan sistem gerak pasif tanpa adanya dukungan dari kerja otot atau sistem gerak aktif. Di sini ada contoh kerangka manusia. Di gambar 1, ketika tali tidak ditarik. Nah, kalau di gambar kedua itu ketika tali ditarik, maka sendi-sendi akan mencengkram. Nah, saat masing-masing benang ditarik, maka yang terjadi pada sedotan dan telapak tangan adalah bergerak. Hal ini menggambarkan gerak otot dan tulang-tulang juga sendi secara sadar. Gerakan ini dikendalikan oleh otak melalui sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otot untuk mengaktifkan kontraksi dan pergerakan. Otot rangka yang terdiri dari serat-serat otot yang kontraksi dan berelaksasi bekerja sama dengan tulang dan sendi untuk mencapai gerakan yang diinginkan. Dalam sintesis, gerakan otot dan tulang-tulang serta sendi secara sadar memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang memerlukan koordinasi dan kontrol yang kompleks. Nah, sedangkan sendi yang menyatukan telapak tangan dengan pangkal dengan merupakan itu salah satu contoh sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan gerakan rotasi atau putaran serta seperti pada sendi bahu dan siku. Nah, ini kemungkinan pergerakan yang lebih kompleks dan fleksibel pada tangan. Sendi putar dapat ditemukan di antara telapak tangan dan pangkal lengan, memungkinkan pergerakan yang lebih luas dan kompleks seperti mengangkat atau menurunkan tangan. Ketika beberapa atau semula benang ditarik, maka terjadi koordinasi gerakan lebih banyak lagi otot, tulang dan sendi pada tangan. Berdasarkan pola gerakan yang diamati, kemungkinan jenis sendi yang menyatukan tulang-tulang buku jari tangan adalah sendi engsel, karena sendi engsel itu memungkinkan gerakan satu arah saja, seperti pada tulang lutut dan siku. Dan ini biasanya hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Pada tangan, sendi engsel dapat ditemukan di antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Nah, ini memungkinkan gerakan yang lebih terbatas namun tetap memungkinkan pergerakan yang lebih kompleks. Materi selanjutnya ada sistem pernafasan yang masih di LKM 3. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu sistem pernafasan manusia? Nah, sistem pernafasan manusia itu saluran yang menghubungkan paru-paru dengan yang lainnya, yaitu rongga, pangkal tenggorok atau faring, batang tenggorok, triki atau batang tenggorok, bronkus, anak cabang batang tenggorok, bronki ya, dan paru-paru atau pulmon.
satu pernafasan. Ukuran pernafasan adalah tabung atau pipa mengangkut paru-paru dari atmosfer ke kantong udara. Pada organ paru-paru, saluran dan organ pernafasan meliputi hidung, laring, pangkal tenggorokan, trikea atau batang tenggorokan, bronkus batang-batang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru. Di sini ada hasil pengamatan. Di sini kami mengamati dari sistem pernafasan yang digunakan di rokok, yaitu kondisi setelah 5 menit. Di sini bisa dilihat perbedaan antara kondisi 5 menit dan kondisi 4 menit. Terus kondisi percobaan di akhir. Hasil pengamatan. Nah, dari hasil praktikum ini menunjukkan bahwa asap rokok yang dihasilkan oleh rokok yang dinyalakan menggunakan korek api dapat menimbulkan perubahan warna pada kapas. Kapas yang awalnya berwarna putih berubah menjadi coklat tua setelah terpanjang asap rokok. Hal ini menunjukkan bahwa asap rokok mengandung bahan kimia yang dapat berinteraksi dengan bahan lain yang menghasilkan perubahan warna. Penyebab perubahan warna pada kapas tersebut diakibatkan oleh zat tar yang terkandung dalam rokok tersebut. Tar adalah zat berbahaya yang aktif pada saat rokok dinyalakan. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya jalan yang selalu kita lalui itu dibuat dengan menggunakan tar. Akibat orang yang merokok. Akibat dari kebiasaan merokok, seseorang perokok aktif akan memiliki paru-paru yang berwarna hitam pekat. Hal tersebut diakibatkan oleh zat-zat berbahaya yang terkandung pada rokok yang digunakannya tersebut. Bahaya dari zat-zat tersebut itu adalah perokok dapat mengidap berbagai penyakit berbahaya, diantaranya ada kanker mulut, kanker tenggorokan, bronkit kronis, dan PPOK. PPOK itu sendiri adalah penyakit kerusakan paru-paru yang terjadi akibat penyumbatan di dalamnya, sehingga tidak dapat berfungsi secara normal kembali. Di sini ada kecepatan pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan kekuatan, status kesehatan, dan yang terakhir ada ketinggian tempat. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.